Kenapa trader yang menggunakan strategi support dan resisten bisa menjadi mangsa institusi besar? Hah? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, sekarang channelnya jadi NFC Forex TV namanya. Nah, belakangan ini kita banyak banget menjawab pertanyaan yang memang masuk ke dalam Instagram nih. Tapi ada satu orang yang bilangnya nggak muat nanyanya di Instagramnya NFC. Jadi saya pisahin, Mas nanti dulu deh, ini pertanyaannya banyak banget, saya bikin satu video aja deh gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan dari satu orang. Nah, biasanya kan banyak pertanyaan dari banyak orang gitu ya. Ini ada bahkan juga ada yang banyak orang nanya satu pertanyaan yang sama kan gitu ya. Nah, ini spesial. Saya menjawab banyak pertanyaan dari satu orang. Oke, ini dari Herwin Arkiando. Nah, jadi dia nanya DM ke Instagram saya @mind.fadli, mind.fadli. Teman-teman boleh kok sangat-sangat welcome, teman-teman boleh ngechat ke DM Instagram saya, itu bisa, dan nanya kalau misalnya di question box nggak muat pertanyaannya ya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang pertama gitu. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu dia bilang gini, "Pagi Mas Fadli, salam kenal, saya Herwin. Saya alumni Forex First Class Batch 3." Jadi sudah beberapa waktu yang lalu ya, dia ikutan kelasnya Forex First Class. "Saya ada beberapa pertanyaan nih," katanya. Oke, nomor satu. Waktu ikut FFC, Mas Fadli beberapa kali mengatakan analisa di time frame M55. Jadi satu candlenya 55 menit sekali ya. Tapi saya lihat di trading plan NFC, mungkin maksudnya di website NFC, itu adanya H4, H1, dan M15. Apakah M55 hanya untuk analisa? Dan apa korelasinya dengan H4, H1, dan M15? Oke, pertanyaan pertamanya itu. Jadi M15 itu time frame untuk kita menganalisa. Kita sebut sebagai edge time frame. Kenapa disebut edge time frame? Karena gini, common time frame atau time frame yang banyak orang pakai itu adalah H1, H4, M15, M30 misalnya kan, apalagi daily, weekly misalnya. M5, M1 kan kayak gitu ya. Nah, kita pengen maju sedikit lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tujuannya adalah kita pengen beli sebelum orang lain pada beli. Jadi misalnya kita beli di bawah, terus harganya naik sedikit, tiba-tiba orang beli lagi, ngedorong harga lagi. Ada orang yang beli lagi makin banyak, ngedorong harga lagi. Ada orang beli lagi lebih banyak, ngedorong harga lagi, sehingga kita lebih mudah mencapai take profit. Kita beli dari yang paling bawah. Nah, itu sangat mungkin terjadi kalau teman-teman mengadjust time frame-nya ke edge time frame. Oke. Nah, jadi edge time frame ada beberapa, teman-teman. Kalau orang lain banyak pakai M15, kita pakai M21. Oke, angka-angka Fibonacci yang cocok buat kita, kita pakai itu ya. Kenapa? Nanti kita bahas lagi di video yang berbeda ya, karena panjang kalau ditanya kenapanya. Kalau orang pakai M15, kita pakai M21. Kalau orang pakai H1, kita pakai M55. Nah, yang ditanyakan sama Mas Heru tadi nih. Heru. Ya. Yang selanjutnya, kalau orang pakai H4, kita pakai M144. Nah, apakah selalu seperti itu, Mas? Enggak selalu. Kita juga charting di time frame H1, time frame H4, time frame L15 sama, teman-teman. Cuma ada edge time frame, ada time frame yang kadang-kadang lebih menarik yang banyak orang tidak lihat dan ditradingkan sama institusi-institusi besar. Itu alasannya. Ya. Lanjut di pertanyaan nomor 2. Saya follow trading plan-nya NFC. Oke, di ini berarti nih, di NFC VIP nih berarti ya. RR-nya 1,5% dari modal saya, $1.000. Oke. Tapi saya pecah jadi 3. TP1, 2, 3 masing-masing 0,5%. Bagaimana menurut Mas Fadli? Ini pertanyaan banyak orang nih. Apakah oke dibagi rata aja atau TP1-nya digedein dibanding TP2 dan TP3? Tergantung. Dirimu ekspektasinya mau berapa lama tradingannya dinilai, Mas Herwin. Kalau misalnya mau di-adjust setiap bulan di review, saran saya TP1-nya digedein supaya win rate-nya lebih tinggi menang di TP1. Tapi kalau dirimu mau ngelihatnya setahun sekali gitu ya, jelas TP3 yang menghasilkan paling banyak. Tapi SL-nya juga paling banyak, win rate-nya paling rendah. R-nya paling gede. Secara psikologis orang akan lebih mudah untuk ragu kalau hanya mengambil TP3. Makanya harus ada TP1
dan TP2 atau TP1 dan TP2 dan TP3, atau boleh 1 dan 3 aja atau 1 dan 2 aja juga boleh kok. Jadi silahkan disesuaikan dengan kepribadian, dengan risk profile yang teman-teman punya, risk appetite yang teman-teman suka gitu ya. Kalau misalnya disediakan sama NFC TP1, 2, 3 ya nggak harus diambil semua. Saran saya kalau untuk di awal ambil 1 dan 2 dulu saja atau 1 dan 3 dulu saja dengan lot di TP1 yang lebih gede. Oke, tapi kalau mau menilai trading plan-nya dibagi 3 boleh, nanti di-review lagi mana yang teman-teman lebih suka, itu juga lebih baik karena teman-teman akan punya alasan kuat kenapa saya ambil strategi yang A misalnya dibanding strategi yang B gitu ya. Oke. Jadi menurut saya oke dibagi rata-rata kalau dirimu mau menilai, tapi on the long run saran saya ambil TP1 dan TP3 saja misalnya, atau TP1 dan TP2 saja ya. Lot TP1 lebih gede boleh 1%, yang satunya 0,5% itu oke kok. Ada satu akun saya yang pakai seperti itu ya. Lanjut, pertanyaan nomor 3. PAM account NFC apakah juga menggunakan TP2 dan TP3? PAM account NFC itu diciptakan untuk teman-teman yang punya resiko toleransinya lebih besar. Artinya ini lebih ekstrim ya. Teman-teman tidak disarankan untuk follow PAM-nya NFC kalau teman-teman belum siap secara psikologis. Karena risk-nya itu saya buat jadi 2% per transaksi. Jadi lebih gede di atas rata-rata. Yang pertama. Yang selanjutnya hanya ambil TP1 dan TP2 saja. Jadi memang untuk short term tujuannya, untuk ambil jangka pendek aja gitu. Kalau teman-teman ngambil PAM terus teman-teman nggak trading sama sekali, itu tidak disarankan. Saran saya teman-teman ambil dua-duanya. Follow akun PAM boleh, ditransaksiin otomatis sama NFC, tapi teman-teman juga belajar trading sendiri supaya teman-teman bisa manage ekspektasi gitu. Jangan, oh ini kok profit harusnya bisa lebih gede, jangan-jangan. Atau, oh ini kok loss, aduh harusnya kan bisa profit gitu. Teman-teman cobain trading sendiri dulu supaya teman-teman juga tahu ekspektasinya harus sejauh apa gitu ya. Mantap. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Saya masih belum paham penjelasan kenapa trader yang menggunakan strategi support and resistance bisa menjadi mangsa institusi besar. Nah, dia belum ngerti, belum paham. Bukankah support dan resistance juga merupakan area supply and demand? Nah, ini statementnya perlu diperjelas nih, dari mana dapat statement seperti itu. Di mana area tersebut berpotensi membuat harga berbalik arah. Gini, support and resistance itu nggak pernah kita bahas teman-teman ya. Ini ruangan saya masih berantakan, tadi habis live graduation day dari Forex First Class season 1 kemarin. Dan kita nggak bahas tentang ini detail di situ kemarin, di Forex First Class ya. Kalau teman-teman belum ikut, saran saya ikut Forex First Class. Support and resistance itu tidak perlu dipelajari bahkan. Kalau di kelas FFC saya akan bilang habis-habisan support and resistance itu kekurangannya apa gitu ya. Tapi karena ini di publik banyak orang masih menghargai support and resistance, monggo dipelajari. Tapi kalau saya secara pribadi saya stay away. Ya, alasannya simple. Support resistance adalah reaksi dari unfilled order atau supply and demand yang bagus di masa lalu. UFO kalau kita bisa bilangnya, biasa bilangnya. Kalau misalnya ada drop base drop, terus di sini jadi rally base drop, itu disebut sebagai support atau resisten tuh, bawah atau atasnya. Nah, itu sebaiknya teman-teman nggak ambil. Kenapa? Karena mungkin ada pantulan lagi yang di area yang sama, tapi itu adalah sentuhan kedua dari unfilled order yang terjadi di masa lalu. Ya, jadi belum tentu itu area yang fast. Ada sih area rally base drop yang bagus, ada drop base rally yang bagus, itu disebut sebagai support resistance oleh kebanyakan orang. Tapi yang namanya support resistance itu sebenarnya kerjaan analis, teman-teman. Teman-teman hanya mendapatkan report kalau misalnya tim analis, oke, di masa lalu ada support di harga sekian, ada resisten di harga sekian. Itu tuh laporan keuangan gitu yang dibuat sama tim analis, bukan untuk kita jadikan sebagai trading plan. Kalau saya pelajari support dan resisten untuk dihindari. Ya, jadi clear ya. Kenapa? Karena tadi itu terlalu mudah dilihat. Nah, kalau misalnya statementnya bisa menjadi mangsa institusi besar, saya lumayan setuju sebetulnya. Karena banyak banget institusi besar yang punya kemampuan dana untuk menciptakan support and resistance di time frame yang lebih kecil. Sementara pemula biasanya sukanya trading di time frame yang lebih kecil, which is nggak salah sebetulnya, tapi lebih mudah dimanipulasi oleh institusi besar. Nah, ini yang jadi perhatian saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghindari. Minimal teman-teman tidak jadi mangsa dulu deh. Minimal teman-teman tahu ada permainan di dalam forex trading. Dan teman-teman tidak jadi mangsa. Selanjutnya baru belajar untuk jadi bagian dari institusi besar gitu ya. Bukan jadi pemangsa juga, ya kita nggak punya balance ratusan juta dolar juga kan seperti institusi. Tapi minimal kita tidak dimangsa sama mereka.
Gitu ya. Lanjut, pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan terakhir nih. Di FFC Day ke-15, Mas Fadli bilang mau buat video trading step by step dari blank chart sampai plannya jadi. Wah, apakah sudah ada videonya, Mas? Saya tunggu ya, Mas. Oke, jadi basically nggak pernah ada video yang memang membahas spesifik banget tentang step by step dari awal buka laptop, apa aja yang dilihat sampai dengan akhir. Itu semuanya dibahas di kelas FFC sebetulnya. Teman-teman ngapain sampai teman-teman bisa jadi seorang forex trader kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dibikin jadi satu video YouTube yang inti-intinya kita ambil, kita kompilasikan, itu belum pernah ada memang. Tapi kalau teman-teman mau melihat cara pandang saya, cara pandang NSC terhadap market live, teman-teman sebenarnya tinggal lihat aja sih videonya di playlistnya live trading kita ada kok. Tuh di sebelah mana ya, teman-teman lihatlah di channel YouTube ini, itu ada playlist, lihat yang live trading, teman-teman akan bisa melihat step by stepnya mulai dari chart kosong atau blank chart bahasanya Mas Herwin ya, sampai nanti jadi sebuah trading plan. Itu ada kok, kita bahas kok. Ya, bahkan reviewnya ada di masa depannya. Hasilnya loss kah atau profit kah dan kenapa? Itu penting kenapanya teman-teman tahu. Gitu ya. Tapi anyway, oke, nanti saya akan coba sempatkan untuk bikin lagi dan memang akan sangat-sangat spesifik ya untuk ngomongin step by step membangun trading plan. It's okay ya. Anyway, itu memang agak susah. Kenapa? Karena butuh video yang cukup panjang. Tapi nanti saya akan coba sehemat mungkin, sesingkat mungkin ya. Lebih lengkapnya memang nggak bisa dibahas di ini ya. Bayangkan, untuk menjelaskan tentang cara membangun trading plan aja butuh 1 atau 2 hari full day seminar. Kan nggak mungkin direkam gitu kan. Jadi 20 jam gitu videonya kan nggak mungkin ditonton juga sama orang. Ya kan? Sementara saya harus menjelaskan dalam 7 menit, 10 menit, 15 menit kayaknya agak-agak susah. Ya, tapi saya janji saya akan coba yang saya bisa. Oke? Yap, itu aja mungkin. Thank you Mas Herwin untuk pertanyaannya, dan kalau teman-teman mau nanya juga, monggo bisa di bawah video ini dikomenin, atau nanti juga boleh ke Instagramnya NFC juga, di bawah tuh ada ya, di follow @NusantarAFC_Community ke IG-nya, atau boleh ke IG saya pribadi juga nggak apa-apa kok, kayak Mas Herwin kayak gitu. Ya, thank you teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan silahkan share video ini kalau teman-teman rasa mungkin di luar sana ada orang lain yang butuh penjelasan seperti itu. Wah, jangan-jangan sih belum tahu nih gitu ya. Itu silahkan di-share aja dengan cara yang teman-teman nyaman. Kita akan ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Dadah.